Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahmania. Saya seorang individu yang mempunyai sifat introvert. Saya lahir di Tenggarong 29 Oktober 2003. Saat ini saya berusia 21 tahun. Dari kecil, saya mempunyai sifat introvert karena saya lebih suka mempunyai teman lebih sedikit tapi berkualitas dan tidak terlalu suka dengan lingkungan keramaian yang terlalu ramai tapi suka dengan keramaian. A. Pengertian dari introvert. Apa itu introvert? Jadi seperti yang telah disebutkan di atas bahwa introvert adalah jenis kepribadian yang lebih berfokus dan nyaman pada pikiran dan perasaan diri sendiri. Introvert adalah kepribadian yang seringkali disalahartikan sebagai pemalu atau suka menyendiri. Perlu diluruskan, pemalu atau suka menyendiri dan introvert adalah dua hal yang berbeda. Pemalu digolongkan sebagai salah satu jenis gangguan kecemasan yang membuat seseorang merasa tidak nyaman dan khawatir saat bersosialisasi atau berada di situasi sosial tertentu. Namun, individu yang memiliki kepribadian introvert tidak demikian. Memang mereka lebih suka menyendiri, namun mereka tidak masalah jika harus berada di dalam lingkungan sosial atau tempat yang ramai. B. Penyebab dari sifat introvert. Jadi, penyebab seorang menjadi introvert dapat bervariasi dan melibatkan kombinasi faktor genetik, lingkungan, dan perkembangan individu. Beberapa faktor yang dapat berkontribusi termasuk ada 4 faktor, bahkan ada 5 faktor. Saya sebutkan satu-satu, yaitu 1. Genetik. Penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan untuk menjadi introvert atau extrovert sebagian dipengaruhi oleh faktor genetik. Kedua, lingkungan keluarga. Pengalaman masa kecil, pola asuh juga mempengaruhi kepribadian. Anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang tenang dan mendukung cenderung lebih nyaman dan introspeksi dan aktivitas individu. Yang ketiga, pengalaman sosial. Pengalaman sosial yang positif ataupun negatif dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi preferensi seseorang untuk menghabiskan waktu sendiri atau bersama orang lain. Yang keempat, neurobiologi, struktur dan fungsi otak juga memainkan peran. Beberapa studi menunjukkan bahwa introvert mungkin memiliki tingkat aktivitas yang lebih tinggi di area otak yang terkait dengan pemrosesan informasi internal dan refleksi diri. Nah, yang terakhir yaitu budaya. Norma dan nilai budaya di mana seseorang dibesarkan juga dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian introvert maupun extrovert. Jadi perlu dicatat bahwa introversi bukanlah suatu kelemahan atau gangguan, melainkan salah satu spektrum kepribadian yang alami dan normal. C. Yaitu kelebihan dan kekurangan introvert. Perlu diketahui bahwa setiap tipe kepribadian akan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun sejumlah kelebihan dan kekurangan dari kepribadian introvert adalah sebagai berikut. Ada 2, yaitu kelebihan dan kekurangan. Saya bacakan yang kelebihannya dulu. Jadi lebih perhatian karena introvert ini secara kelebihannya itu adalah lebih perhatian. Terus individu dengan kepribadian introvert dapat menjadi seseorang pendengar yang baik, keterampilan observasi yang kuat karena mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk memahami dan mengamati lingkungan sekitar. Cenderung tidak bersifat impulsif, misalnya seseorang lebih sering berpikir terlebih dahulu
sebelum berbicara untuk menghindari ucapan yang tidak menyakitkan orang lain, yang dapat menyakitkan orang lain. Misalnya kita yang para introvert ini ngomong itu harus dipikir dulu baru bisa ngomong gitu, supaya nggak bikin hati orang ini tersinggung, nggak sakit hati gitu. Yang kedua adalah kekurangan dari introvert. Jadi, sering merasa canggung saat berada di dalam lingkungan sosial, sulit mengelola emosi di dalam diri. Individu dengan kepribadian introvert lebih sering memendam perasaan negatif untuk dirinya sendiri. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu stres hingga depresi. Sering dianggap tidak ramah, sombong, cuek, dan pemalu oleh orang lain